Oke dulur-dulur, kali ini saya akan menceritakan alur dari film yang berjudul The Vision. Film ini dirilis pada 25 Desember 2013, di mana karyanya diangkat dari novel Noah Gordon dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang seorang anak dari sebuah kota di Inggris pada abad ke-11 yang akhirnya menjadi yatim piatu setelah ibunya meninggal akibat penyakit misterius. Ia pun bersumpah untuk belajar pengobatan dan memulai kisah hidupnya dengan berkunjung ke Persia. Oke, biar tidak kelamaan, kita langsung saja masuk ke film. Di awal film, kita dipertunjukkan dengan adegan ketika seorang anak yang mengetahui bahwa ibunya sedang mengidap penyakit parah. Cara ia mengetahuinya pun sangatlah aneh, di mana ketika ia menekan dada kiri ibunya, seolah-olah waktu di sekitarnya berhenti sejenak. Namun, ia merasa bahwa waktu itu sendiri akan direnggut selamanya dari ibunya. Sontak, ia pun langsung berlari mencari seorang tukang cukur atau barber. Eits, tukang cukur di sini bukan cukur rambut ya, hehehe, tapi sebutan bagi seorang yang memiliki ilmu medis di Inggris pada masa itu. Kemudian sayangnya, seseorang birawan menghalangi dan melarang keras pengobatan, karena gereja pada waktu itu menganggap ilmu medis sebagai ilmu hitam. Singkat cerita, setelah ibunya meninggal dan ia dipisahkan dari adik-adiknya, ia pun tinggal bersama si tukang cukur dan hidup dikenal dengan nama Rob Cole. Rob belajar sedikit mengenai ilmu medis bersamanya. Hingga suatu hari, karena temakan usia, si tukang cukur mengalami rabun pada matanya. Rob pun kemudian mengajaknya untuk berkonsultasi pada seorang dokter Yahudi dan akhirnya si tukang cukur pun sembuh dari penyakit kataraknya. Karena saking penasarannya, Rob ingin belajar dari dokter tersebut. Rob pun secara tidak sengaja bertemu dengan Benjamin dan Jesse. Ialah anak dari dokter tersebut. Kedua nama inilah yang kelak akan menjadi modal pertamanya dalam perjalanan menjadi dokter terkenal nantinya. Scenes pun berlanjut di mana ketika Rob belajar banyak budaya Yahudi kepada dokter tersebut dan ia diperkenalkan tentang peta dunia serta disarankan untuk pergi ke Isfahan, Persia jika ia ingin belajar ilmu medis yang lebih tinggi, yaitu berguru kepada Ibnu Sina, dokter Islam paling terkenal di dunia pada masa itu. Namun karena 1 tahun lamanya perjalanan, si tukang cukur tidak ingin mengikuti Rob. Di tengah perjalanan, Rob teringat akan peringatan dari dokter Yahudi bahwa di tanah Arab, Kristen dilarang masuk dan Yahudi ditolerir. Akhirnya, Rob bertekad untuk menyunat dirinya sendiri dan ia menyamar menjadi seorang Yahudi dengan nama Jesse bin Benjamin. Ia terinspirasi dari nama anak dari dokter Yahudi di scene sebelumnya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan rombongan dari Rebecca. Ialah seorang Yahudi. Secara tidak sengaja, rombongan tersebut mampir di desa bekas jarahan Seljuk. Rob yang kini menjadi Jesse menemukan seorang anak dan kemudian ia dirawat oleh Rebecca. Di malam hari, ketika anak tersebut mengalami demam, Jesse mengobatinya dan Rebecca pun menceritakan banyak kisah-kisah termasuk kisah Aladin dan Simbada kepada Jesse. Mulai dari sinilah Jesse dan Rebecca pun mulai saling tertarik antara satu sama lain. Namun nasib buruk melanda rombongan tersebut di mana badai pasir menerjang. Jesse pun terpisah dari Rebecca dan hampir semua rombongan mati terkubur pasir. Jesse melanjutkan perjalanan hingga hampir mati dan menyerah. Namun secara kebetulan, ternyata ia telah sampai di Isfahan, Persia. Jesse pun mencoba memberanikan diri untuk mampir ke madrasah dan mencoba peruntungannya untuk bertemu dengan Ibnu Sina dan berharap menjadi muridnya. Namun sayangnya karena ia miskin, ia diusir oleh salah satu murid dan oleh para penjaga sampai terkapar di jalanan dengan luka parah di kepala. Tak ada yang peduli padanya. Akhirnya seseorang menolongnya dan secara kebetulan Jesse menjadi salah satu dari pasien di madrasah. Awalnya Jesse belum sadar siapa yang menolongnya, namun tiba-tiba ia disuruh masuk ke kelas fisika dan ternyata yang menolongnya ialah Ibnu Sina sendiri. Di kelas, ia mendapatkan seorang teman bernama Mirdin yang seorang Yahudi dan Karim seorang Muslim. Mirdin mengajak Jesse tinggal di rumahnya dan memperkenalkan 2 kekuatan di Isfahan, yaitu pertama Syah sebagai raja dan mendukung madrasah serta agama Yahudi. Sementara yang kedua yakni mullah atau ulama sebagai kehakiman yang cenderung menentang toleran agama lain. Singkat cerita, Jesse belajar banyak ilmu medis pada Ibnu Sina.
Hingga suatu hari ia pun dipertemukan kembali dengan Rebecca, yang mana ternyata telah ditolong oleh rombongan lain dan akan dinikahi oleh seorang tokoh Yahudi terhormat disebut Bar Kappara. Jesse yang patah hati kemudian menemukan kejadian yang sama ketika ibunya meninggal, yakni ketika ia menekan dada pada seorang wanita, ia pun merasa waktu berhenti sejenak. Kemudian ia membawa wanita tersebut ke madrasah namun tak tertolong. Jesse kemudian menceritakan segala pengalamannya pada Ibnu Sina. Scenes berlanjut ketika Ibnu Sina dan Jesse dipanggil ke istana oleh Syah untuk mengobati keselionya setelah ia menolak dan memenggal kepala seorang utusan perdamaian dari Seljuk. Kubu Seljuk akhirnya tak terima dan marah dengan hal tersebut. Ia pun mengirimkan seseorang yang terkena wabah Black Death ke Isfahan. Dan dalam rentang waktu beberapa hari saja, wabah telah menyebar luas dan belum ada pengobatan yang pas untuk mengatasinya. Scenes berlanjut ketika Rebecca yang terkena wabah ditinggal suaminya dan akhirnya ditemukan oleh Jesse dan dirawat. Singkat cerita, Jesse pun akhirnya menemukan penyebab penyakit yang berasal dari kutu tikus. Karena penyebab telah ditemukan, wabah pun dapat ditekan dan diatasi, serta obat pun telah ditemukan. Setelah Rebecca selamat, Jesse pun akhirnya kembali bersama dengan Rebecca. Namun ketika ia tahu bahwa Rebecca akan kembali pada suaminya, Jesse akhirnya tak tahan dan berzina di luar nikah dengan Rebecca. Scenes berlanjut ketika Jesse bertemu dengan penganut Zoroaster yang membolehkan seseorang untuk melakukan anatomi pada mayat. Akhirnya Jesse secara diam-diam membawa dan membedah mayat tersebut untuk studi. Namun pada akhirnya Jesse pun ketahuan oleh para mullah yang pada akhirnya mullah bersekutu dengan Seljuk secara diam-diam. Dan di saat itu pula Scenes bertepatan dengan Rebecca yang ketahuan telah berzina oleh suaminya dan hamil anak dari Jesse, di mana ia akan dihukum dengan rajam. Jesse akan dihukum mati bersama Ibnu Sina karena sebagai gurunya ia bertanggung jawab atas muridnya. Jesse pun akhirnya mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah Rob Cole, seorang Kristen. Namun di saat bersamaan, ternyata Syah mengalami usus buntu. Ia mencoba membebaskan Jesse dan Ibnu Sina untuk mengobati dan mengoperasi dirinya. Saat itu pula Seljuk sedang dalam perjalanan untuk penyerangan habis-habisan pada Isfahan. Scenes pun berlanjut di mana ketika Rob memberi syarat kepada Syah untuk menyelamatkan Rebecca terlebih dahulu jika ia ingin disembuhkan. Operasi pun dilakukan oleh Ibnu Sina dengan bantuan Rob dan Mirdin. Setelah operasi berhasil, Syah mencoba membalas rasa terima kasihnya dengan membukakan jalur pelarian untuk mereka, sedangkan ia sendiri akan bertempur untuk menahan pasukan Seljuk. Akan tetapi pada akhirnya Ibnu Sina menolak dan kembali ke madrasahnya yang terbakar. Ia pun memberikan semua catatannya kepada Rob dan memberinya gelar dokter. Ibnu Sina akhirnya meninggal di madrasahnya setelah meminum racun. Adapun Syah akhirnya meninggal dalam pertempuran dan Seljuk menguasai Isfahan bersama dengan mullah. Sedangkan Rob dan Rebecca telah lolos dan pergi kembali ke London dengan kemudian mendirikan rumah sakit di sana. Pada akhir scenes diceritakan bahwa secara tidak sengaja si tukang cukur mendengar rumah sakit yang terkenal milik Rob dari seorang anak dan memintanya untuk mengantarnya pada Rob. Oke, mungkin sampai di sini alur cerita yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada alur cerita yang salah saya sampaikan.